Untuk mengetahui situasi arus lalu lintas di sejumlah lokasi di Jakarta dan Jawa Barat pada siang hari ini, kita segera bergabung dengan Bribtu Denada, anggota NTMC Korlantas Polri. Bribtu Denada, silahkan dengan laporannya. Situasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk yang pertama kita pantau CCTV dari GPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol melalui jalan arteri saat ini dalam situasi ramai cenderung tersendat. Kemudian untuk lalu lintas di tol dalam kota dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah pintu tol Jalan Profesor Sudiatmo dalam situasi relatif lancar. Dihimbau untuk para pengendara untuk selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda untuk keselamatan diri Anda pribadi dan pengguna jalan lainnya. Berikutnya kita beralih ke pos polisi Ciawi, Jawa Barat. Situasi lalu lintas dari eksit tol Ciawi yang akan menuju ke arah Caringin saat ini dalam situasi kondusif lancar, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan pada siang hari ini. Kemudian untuk lalu lintas dari arah Gadok maupun yang akan menuju ke arah Tajur, dari arah sebaliknya juga dalam situasi relatif lancar. Dimohon untuk para pengendara tetap waspada akan kendaraan umum yang menaik turunkan penumpang atau berhenti di sembarang tempat. Dan selanjutnya kita bergeser ke Simpang Jomin Cikampek, Jawa Barat. Arus lalu lintas dari arah Cirebon yang akan menuju ke arah Purwakarta maupun yang akan mengarah ke Cikampek saat ini dalam situasi lancar. Lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 4. Dan untuk lalu lintas dari arah Karawang maupun Jakarta yang akan menuju ke arah Cirebon dalam situasi lancar. Dihimbau untuk para pengendara untuk tetap waspada dengan tidak menerobos jalur berlawanan arah dan patuhi rambu lalu lintas. Dan pemirsa, yang terakhir kita pantau CCTV dari pos polisi Taman Safari, Jawa Barat. Arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Puncak dalam situasi ramai lancar, sedangkan untuk lalu lintas dari arah sebaliknya dalam situasi ramai dan tersendat. Pelambatan kecepatan kendaraan ditemukan menuju ke arah Gadok dan lalu lintas dari Puncak yang akan mengarah ke Ciawi dalam situasi lancar. Untuk pengaturan lalu lintas bersifat situasional dan kami himbau bagi Anda para pengendara untuk menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan jangan melakukan arus karena rawan akan kecelakaan. Dan untuk informasi selengkapnya Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau melalui SMS Center di 9119. Salam presisi, kembali ke Lydia di studio, silakan. Baik, terima kasih Bribtu Denada atas laporannya. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, tim pengawasan umum atau Itwasum Polri berkunjung ke Polres Simalungun, Polda Sumatera Utara pada Rabu 12 Juli dalam rangka pelaksanaan klarifikasi, review, dan monitor pengendalian mutu pengawasan intern di lingkungan Polri serta sosialisasi telaah sejawat intern. Tim Itwasum Polri yang dipimpin oleh Kabak Dalmutu Roremin, Itwasum Kombes Pol Andi Syahriful Taufik disambut langsung oleh Kapolres Simalungun AKBP Ronald Freddy Sipayung. Kegiatan kunjungan Itwasum Polri ini berlangsung di Aula Andar Siahaan Mako Polres Simalungun. Acara utama dari kegiatan ini adalah pelaksanaan klarifikasi, review, dan monitor pengendalian mutu pengawasan intern dilaksanakan dengan baik dan mendetail. Selain itu, sosialisasi telaah sejawat intern juga disampaikan sebagai pengetahuan tambahan bagi peserta yang hadir. Kapolres Simalungun mengapresiasi langkah dan rencana kerja Itwasum Polri dan berharap bisa meningkatkan kinerja dan pelayanan Polres terhadap masyarakat. Lembaga kita ini melaksanakan fungsi-fungsi pengawasan tugas-tugas kepolisian. Maka kegiatan hari ini tentu bisa kita manfaatkan untuk dapat menerima masukan, saran apa yang sudah kita kerjakan dalam mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan operasional pembinaan di tempat kita masing-masing bisa nanti diberikan oleh ketua tim, sehingga nanti apa yang sudah kita perbuat bisa kita nilai apakah sudah sesuai dengan aturan, apakah masih kurang. Syukur-syukur tentu dengan kegiatan ini kita bisa nanti lebih meningkatkan apa yang menjadi tugas-tugas kita di bidang masing-masing. Menurut Kombes Pol Andi Syahriful Taufik selaku Kabak Dalmutu Roremin, Itwasum kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan utama untuk meningkatkan kualitas pengawasan intern di lingkungan Polri dan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang pentingnya pengawasan agar tercipta kinerja yang maksimal dan menjaga kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Tim Humas Polres Simalungun melaporkan untuk Polri TV. Setelah 7 bulan buron,
Polisi akhirnya berhasil menangkap pelaku utama kasus pengeroyokan yang menewaskan seorang pemuda di Kelurahan Kayu Manis, Kota Bogor. Polresta Bogor Kota menangkap Edwin alias Cawing di Cianjur, Jawa Barat. Pelaku menjadi buronan polisi selama 7 bulan setelah mengeroyok dan membacok seorang pemuda hingga menyebabkan korban tewas. Menurut Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso, tawuran maut ini terjadi pada Sabtu 19 November 2022. Berawal dari aksi tawuran dua kelompok di Jalan Soleh Iskandar, korban mengalami luka bacokan senjata tajam pada bagian tangan dan paha, hingga akhirnya korban meninggal dunia di rumah sakit karena kehabisan darah akibat luka bacokan. Pelaku kemudian melarikan diri dan bersembunyi di wilayah Cianjur. Pelaku kerap berpindah-pindah tempat untuk menghilangkan jejak. Tindak pidana yang terjadi di November 2022, penganiayaan, pengeroyokan menyebabkan korban meninggal dunia, dan penggagalan tawuran di mana salah satu pelaku membawa senjata tajam berhasil diamankan. Nah, rekan-rekan sekalian, khusus untuk kejadian di tahun November ya, 2022, tepatnya di Jalan Soleh Iskandar di tanggal 19 November 2022, hari Sabtu jam 4 pagi. Nah, itu ada tawuran antara dua kelompok, kejadian pengeroyokan, penganiayaan menyebabkan korban meninggal dunia. Pada saat itu korban dalam keadaan mabuk sehingga menjadi sasaran dari kelompok lainnya, di mana pelaku saat itu yang sudah kita tangkap ada satu orang, dan ini ada tersangka kedua yang melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap korban hingga korban meninggal dunia ya. Dianiaya, kemudian dibacok di bagian tangan dan juga paha ya, sehingga korban kehabisan darah di rumah sakit dan meninggal dunia. Kemudian kita lakukan pengejaran terhadap pelaku. Nah, kita dapat dari Cianjur. Nah, kemudian kita juga melakukan pemeriksaan terhadap 6 saksi. Dan kita jerat para pelaku ya, dengan pasal 170 KUHP pengeroyokan dan juga pasal 351 KUHP dengan korban meninggal dunia dengan ancaman 7 tahun sampai 12 tahun penjara. Tawuran maut yang memakan satu korban ini sempat disiarkan langsung melalui Instagram. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 170 dan 351 KUHP dengan ancaman hukuman 7 hingga 12 tahun penjara. Tim Humas Polresta Bogor Kota melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Siang segera kembali.